Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Syekhul Ma'had Syekhina Kiai Anwar Mansur dan para Masyaikh Ma'had Lirboyo ini, khususnya yang hadir bersama kita Kiai Athaillah Anwar dan kiai-kiai yang lain, para asatidz, para santri yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini saya punya kesempatan lagi untuk nyicil utang kepada Lirboyo ini. Karena saya ini kewarisan utang besar dari orang tua saya kepada Lirboyo. Karena ayah saya dulu mendapatkan bekal awal dari pendidikan kepesantrenannya itu dari Lirboyo. Saya tidak tahu ini lunasnya kapan utang ini. Ayah saya sudah meninggal dan saya harus meneruskan nyaur utang kepada Lirboyo ini. Alhamdulillah. Para kiai, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tema yang diminta dari saya ini tema yang berat sekali. Ini dua tema yang sama-sama beratnya. Sebetulnya bagian kedua dari tema ini untuk soal kebangsaan dan peradaban itu sudah cukup lama saya geluti sejak mungkin 2011 ketika saya bersama-sama pimpinan pusat GP Ansor pada waktu itu meng-create satu sistem pelatihan kader, kemudian mengadakan pendidikan kader nasional serta kursus banser pimpinan, dan salah satu materinya memang terkait dengan kebangsaan dan peradaban dan skala dinamikanya, dan saya sendiri yang mengampu materi itu di dalam setiap pelatihan kader sampai dengan sebelum kemudian saya terpilih sebagai ketua umum. Jadi sampai 2021, 10 tahun itu kira-kira kalau tidak salah ada 12 atau 13 angkatan, dan saya mengisi langsung materi itu di setiap angkatannya. Dan untuk setiap pelatihan itu sebetulnya saya butuh waktu kurang lebih 6 jam untuk menyampaikan dan mendiskusikan materi terkait kebangsaan dan peradaban itu. Makanya tadi sebelum kesini saya tanya dulu, jatah saya berapa menit. Karena saya harus berpikir keras untuk mengkompres, memadatkan materi biasanya 6 jam itu menjadi kira-kira separuh dari waktu yang disediakan untuk saya hari ini. Nah, sementara itu terkait dengan Ma'had Ali ini istilah baru sebetulnya. Ma'had Ali ini dulu ya pondok gitu aja, pesantren. Tapi jelas yang dimaksud dengan Ma'had Ali di situ adalah pesantren tinggi. Nah, ini tidak kalah beratnya topik ini. Karena dunia pesantren itu juga mengalami pergulatan luar biasa yang membutuhkan perenungan-perenungan yang dalam, membutuhkan elaborasi intelektual yang ekstensif, membutuhkan kreativitas berpikir
besar-besaran untuk bisa menanggapi momentum, ya boleh saya sebut sebagai gejolak ekosistem kepesantrenan di Nusantara ini. Para kiai dan adik-adik santri yang saya hormati, saya perhatikan termasuk di Lirboyo ini bahwa struktur pendidikannya semakin disesuaikan dengan struktur pendidikan formal yang dominan di dalam masyarakat. Ya. Dulu kita sebut sebagai pendidikan umum. Pendidikan agama itu pesantren, pendidikan umum itu ya SD, SMP dan seterusnya. Nah, saya perhatikan ada adopsi terhadap model sistem pendidikan umum ini ke dalam sistem pendidikan pesantren. Makin lama makin banyak yang diadopsi. Kita tahu dulu itu pesantren itu tidak ada namanya kelas. Yang ngaji sama kiainya itu sak kapoknya pokoknya gitu. Dulu itu begitu. Tapi kemudian pesantren-pesantren mengadopsi sistem kelas dengan madrasah. Mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sampai sekarang ada Ma'had Ali. Ya. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak kita semua untuk perhatikan satu elemen yang menurut saya sekurang-kurangnya menurut saya penting sekali, yaitu terkait dengan paradigma kependidikan. Menurut saya sebetulnya ini topik yang juga sebetulnya sudah saya sangat menjiwai sebetulnya. Sehingga kalau saya dibiarkan ngomong soal ini tanpa batasan, saya bisa ngobrol sampai berhari-hari tanpa selesai soalnya. Ini serius, karena saya itu, ya saya ini kan Gus besar ya. Kenapa? Karena ayah saya kiai, kakek saya kiai, buyut saya kiai, berarti kan Gus besar saya ini. Maka sejak kanak-kanak sebetulnya saya itu sangat sangat dipengaruhi oleh pikiran tentang pesantren ini seperti apa. Ya, karena saya perhatikan dari kakek saya ke ayah saya yang anak tertua, saya sendiri anak tertua dari ayah saya. Jangan-jangan ini nanti ditimpakan ke saya beban ini. Sejak kecil saya sudah berpikir seperti itu. Di tengah-tengah keadaan di luar pesantren yang saya juga sudah merasakan waktu itu sekitar tahun 70-an. Berbeda sekali suasananya dengan suasana di dalam pesantren. Karena waktu itu saya sudah disekolahkan SD di luar, lalu SMP. Ini apa masalahnya? Dan saya cukup beruntung karena salah seorang jadi paman saya, adik ketiga dari ayah saya ini penggemar buku, punya perpustakaan sendiri di rumah, sehingga saya sejak kecil punya kebiasaan nongkrong di perpustakaan dan baca buku segala macam, sehingga ya misalnya waktu itu saya sudah serba sedikit
tahu tentang ada ilmu namanya sosiologi misalnya, yang untuk memahami masyarakat. Nah, karena apa? Pertanyaan-pertanyaan besar waktu itu sebagai anak-anak di awal usia remaja. Ya, saya juga cukup beruntung karena orang tua dan lingkungan saya ini seperti mendorong saya untuk terlibat dengan urusan-urusan yang mungkin belum waktunya bagi anak-anak seumur saya. Saya tidak tahu ini Gus Atok ini ikut muktamar itu tahun berapa, ya. Mulai umur berapa. Ini saya kan belum percaya boleh enggak. Saya itu ikut muktamar sudah sejak tahun 79. Saya masih kelas 2 SMP, kelas 1 SMP. Belum ada 13 tahun waktu itu. Kebetulan muktamar di Semarang, dan karena koneksi dan konspirasi di antara orang-orang itu, saya bisa mendapatkan kartu peninjau untuk masuk ke arena muktamar. Jadi saya pakai, saya masuk aja, dicegat banser. Apa yang anak kecil ikut-ikut? Kartu peninjau. Dan saya tidak pernah melewatkan sekalipun pleno muktamar itu 79 ke 26. Saya saksikan semuanya. Dinamikanya, perdebatannya, sampai perkelahiannya di arena muktamar itu luar biasa. Bukannya itu, karena saya saya peserta sebagai ketua cabang, jadi saya ikut nebeng tidur di penginapan peserta, sehingga saya juga ikut nguping kasak kusuknya. Itu banyak hal waktu itu menerpa saya. Makanya kalau soal muktamar saya bilang sama teman-teman saya itu paling malakah. Yang 79 itu saya sudah ikut muktamar. Tidak pernah melewatkan kecuali muktamar di Cipasung karena paman saya wafat kecelakaan dalam perjalanan menuju Cipasung. Nah, sejak itu, sejak kanak-kanak itu saya sudah mulai berpikir ini harusnya penting saya belajar sosiologi ini. Kalau enggak, gimana saya memahami keadaan yang seperti ini? Jadi saya pengen belajar sosiologi itu sudah sejak SMP. Dan kemudian tinggal di pondok. Nah, jadi soal pesantren memang pergulatan mental dan ya intelektual saya selama hampir seumur hidup sampai sekarang. Nah, dari semua itu saya melihat ada satu hal yang sangat krusial, yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu soal paradigma. Pesantren ini kan tidak mau ketinggalan dengan dinamika perkembangan zaman, ya. Kepingin ikut hadir untuk terlibat, ya. Dan kemudian juga kepingin mendapatkan posisi yang penting di tengah-tengah konstelasi dinamika itu. Nah, masalahnya kemudian apa yang dibawakan oleh pesantren di dalam memasuki dinamika masyarakat yang luar biasa kompleks dan luar biasa intens selama sekian puluh tahun belakangan ini. Saya boleh katakan sebetulnya sudah selama lebih dari 1 abad terakhir ini. Nah, yang saya perhatikan dengan permohonan maaf saya sampaikan bahwa kecenderungan pesantren-pesantren, saya tidak mendalami lebih jauh Lirboyo ini, tapi kecenderungan umum dari pesantren-pesantren yang ada itu lebih pada upaya untuk melakukan penyesuaian, adaptasi
terhadap sistem yang dominan, terhadap sistem pendidikan yang dominan, yaitu yang dulu kita sebut pendidikan umum itu. Ya, saya kira itu sebabnya setelah sanawiyah aliyah kemudian berpikir tentang ma'had ali yang di dalam imajinasinya kan ini perguruan tinggi seperti perguruan tinggi umum itu toh. Ada marhalah ula untuk S1, marhalah saniyah untuk S2, dan sekarang katanya sedang menunggu aturan untuk apa nanti disebut apa nanti marhalah salisah atau apa atau S3 ya toh. Ini struktur yang sebetulnya ya fotokopi dari sistem pendidikan umum itu, cuma dikasih istilah Arab lah biar kelihatan kalau ini pondok gitu. Tapi sebetulnya strukturnya kan fotokopi dari SMP sanawiyah, SMA aliyah, ya, S1 marhalah ula, S2 marhalah saniyah, fotokopi. Nah memang kemudian ada pergulatan luar biasa juga terkait dengan kurikulum yang harus diajarkan ini apa. Wah dulu itu Masya Allah, dulu itu sampai perdebatan itu sampai masuk ke dalam perdebatan di tingkat kebijakan pemerintah. Sehingga kemudian pemerintah menginisiasi ada madrasah sanawiyah negeri, aliyah negeri, dengan komposisi kurikulum ada yang 30%, 70% dan sebagainya. Nah ini yang di pesantren ini apa isinya kurikulum? Ya. Sejauh yang saya tahu kita belum punya standar umum untuk semua pesantren terkait dengan kurikulum ini. Kurikulum yang dijalankan di Lirboyo ini ya bikin-bikinannya Lirboyo sendirilah. Gitu. Sehingga sebetulnya ya saya tidak tahu nanti bagaimana secara nasional ketika berpikir tentang sistem pendidikan pesantren itu seperti apa lalu cara untuk mengukur kualitas dari setiap tingkat pendidikan berdasarkan kurikulum masing-masing. Nah lebih dari itu, para kiai dan santri sekalian yang saya hormati, ada masalah yang jauh lebih mendasar. Kalau soal struktur pendidikan ini yang saya katakan makin menyesuaikan diri, makin meniru struktur pendidikan dalam sistem pendidikan umum, keseluruhan pertimbangannya adalah pertimbangan akademik, pertimbangan wawasan keilmuan dalam pengertian kognitif. Jadi sudah ngaji kitab apa, tingkat apa itu.